Pasti sudah tidak asing lagi mendengar cerita pengrajin gerabah yang berada di desa Pager Jurang, Kelurahan Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Di desa ini terkenal akan gerabahnya yang mendunia. Soal kualitas jangan diragukan lagi. Pengrajin di sini membuat gerabah dengan bahan baku tanah liat. Hampir 90% warganya berprofesi sebagai pengrajin gerabah. Untuk di desa Pager Jurang ini, para pengrajin membuat gerabah dengan 3 teknik, yaitu teknik putaran miring, teknik putaran tegak, dan teknik cetak. Nah, untuk langkah-langkah membuat gerabah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memadatkan tanah yang akan diolah dengan cara ditepuk-tepuk. Setelah itu, letakkan tanah di atas pelarik, lalu tinggal dibentuk sesuai keinginan. Menekan tanah dengan kedua tangan, sambil diputar pelariknya dengan kaki seperti ini. Setelah dibentuk, lalu jemur gerabah 1-3 hari. Lalu barulah gerabah masuk ke dalam proses pembakaran. Gerabah bayat memiliki ciri khas yang tidak dimiliki gerabah di tempat lain, yaitu memiliki warna hitam kecoklatan yang diperoleh dari hasil pembakaran menggunakan daun munggur. Nah, keunikan lain dari gerabah di sini dibuat dengan teknik putaran miring. Kira-kira kenapa ya? Secara yang kita tahu bahwa putaran miring itu adalah cara kerjanya otomatis dengan kaki yang sangat sopan. Jadi kedua kaki miring ke kiri, yang satu untuk dianukan ke untuk pancatan, bahasa apa itu. Jadi yang satunya untuk menggerakkan putaran miring itu, sehingga ini secara pemikiran saya, karena ini sudah ada lama sekali, orang pakai jarik kan tidak mungkin dengan putaran tegak, karena saat itu budaya mengenakan jarik masih sangat luar biasa. Teknik putaran miring juga memiliki keunggulan yang tidak dimiliki teknik pada umumnya, yaitu proses pengerjaan yang menjadi lebih cepat dan hasilnya lebih rapi. Putaran miring itu untuk membuat barang cepat sekali, katakanlah membuat mangkok, membuat piring, membuat tempat buah, membuat yang kecil-kecil, tempat sambal, itu dikerjakan semua di bawah 3 menit. Bahkan tempat sambal yang kecil itu bisa jadi cuma 1 menit sekian detik sudah jadi. Para pengrajin gerabah di sini biasanya melayani penjualan gerabahnya secara langsung, media sosial ataupun e-commerce. Untuk praktek pemasaran ada macam-macam. Yang pertama, ada yang perajin sekaligus langsung pemasaran sendiri, artinya buat sendiri. Setiap ada yang 2 minggu, ada yang 4 minggu bakar, setelah bakar langsung dijual ke kota sekitar, ke Jogja, ke Solo, ke Semarang, Jakarta, karena pasar kita hampir semua kota di Indonesia alhamdulillah bisa menerima. Nah, kemudian yang kedua, pemasaran juga ada yang sekedar perajin kemudian diambil oleh pedagang yang ada di sentra ini sendiri. Ada juga yang generasi muda, sebagian juga online. Jadi yang generasi muda sudah mulai online karena kita jauh dari kota, sehingga salah satu terobosan adalah juga dengan cara online. Saat pandemi, para pengrajin mengaku bisnisnya sempat terpuruk. Namun, para pengrajin mengaku dapat kembali bangkit di tengah pandemi berkat beberapa produknya laku terjual di pasaran. Tentang perekonomian gerabah di saat pandemi. Di saat pandemi datang kisaran 1-2 bulan pertama, memang sentra gerabah ini boleh dikatakan mati suri. Di saat bulan pertama kedua, artinya pengrajin mampu produk tapi susah untuk menjual. Tetapi seingat saya di saat itu mungkin bulan ketiga itu sampai boleh dikata bulan ketiga saat pandemi sampai mungkin 3 bulan yang lalu itu cukup ramai sekali. Dengan adanya corona, pesanan justru meningkat khususnya dalam hal pot. Bisa jadi karena pandemi banyak orang yang tetap di rumah karena jenuh, dia pengen bercocok tanam, sehingga di saat bulan ketiga sampai mungkin 3 bulan terakhir ini itu memang pesanan pot banyak sekali. Lah mungkin untuk 2 bulan ini, katakanlah sekitar November, Oktober, September kemarin itu sedikit agak lesu lagi. Harga gerabah yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari 10.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah. Bagaimana, tertarik bukan? Jika kalian main ke Klaten, jangan sampai lupa mampir di Gerabah Bayat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.